Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, Salam salam Pak. sejahtera untuk ibu semua. Ya, pada hari ini lanjutin materi yang lalu ya tentang perkembangan iptek pada era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Jadi ini bersumber dari buku Erlangga ya, yang bahan yang diambil. Ini pertama ada konsep globalisasi. Intinya adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia atau lebih gampangnya lagi itu ketergantungan antar masyarakat dunia atau negara-negara itu dalam berbagai hal ya, diantaranya ada budaya, ekonomi, dan interaksi informasi tanpa dihalangi oleh batas geografi. Artinya contoh sederhananya itu misalnya ketika kita ada berita di Jakarta, orang-orang di luar negeri pun bisa dengan gampang mengetahuinya. Begitu sebaliknya. Jadi bisa dibilang perputaran informasi itu sangat cepat. Gitu. Dan mulai digunakan sekitar tahun 1980-an global. Gitu. Intinya sesuatu yang mendunia lah. Gitu. Ya. Jadi tidak dipengaruhi batasan wilayah lagi, tapi itu semua orang bisa mengetahui selama ada aksesnya tentunya. Nah, ini perkembangan efek pada era globalisasi ya. Di sini ditandai dengan revolusi teknologi, yaitu perubahan sosial yang secara drastis dalam struktur penting akibat penemuan teknologi baru. Hal ini membuat perubahan gaya hidup, perubahan cara hidup masyarakat, itu penemuan-penemuan baru seperti itu. Banyak contoh-contohnya mungkin nanti kita bisa dimulai. Pertama ada sistem pertanian di Mesopotamia yang menandakan dulunya manusia itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka berburu dan meramu, food gathering, ya. Nanti setelah itu food farming, kalau nggak salah dia mulai bertani, bercocok tanam. Nanti ditemukan mesin cetak oleh Johann Gutenberg dan memulai periode Renaissance. Abad eksplorasi itu penjelajahan samudra dan selanjutnya revolusi industri. Nah ini bisa dibilang tuh apa ya, perubahan-perubahan besar ya mempengaruhi kehidupan manusia. Perubahan sistem pertanian, perubahan informasi ya, bagaimana menciptakan dan menyebarkan informasi. Terus kedua, bagaimana mengaplikasikan pengetahuan ya dengan abad eksplorasi. Orang-orang Eropa ya, khususnya pelaut Belanda, Portugis, Spanyol itu mereka mengembangkan teknologi eh, perkapalan ya yang canggih pada masa itu gitu. Navigasi juga semuanya gitu. Bagaimana menemukan benua baru, bagaimana menemukan sumber rempah-rempah baru, bagaimana mereka ingin menjadi terkenal ya gitu. Karena perjalanan itu kan sangat besar biayanya dan tentunya butuh dukungan dana yang kuat. Biasanya itu raja-rajanya yang mensupport atau para bangsawan. Gitu. Lanjutnya revolusi industri. Nah, revolusi industri ini kan perubahan ya, perubahan cara dari menggunakan tenaga manusia menjadi tenaga ada apa tenaga uap, tenaga listrik, ya, produksi massal sampai akhirnya internet gitu, cloud things seperti itu. Nah ini ketika masyarakat Mesopotamia itu mengenal sistem pertanian. Dengan sistem pertanian tadi orang akhirnya sudah settle ya, sudah bertempat tinggal yang tetap ya, mereka bercocok tanam sederhana gitu, bisa umbi-umbian, terus nanti eh, gandum, padi gitu. Pokoknya tanaman-tanaman yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti itu. Dan tentunya ketika ditemukan sistem pertanian pun ditemukan juga kan alat-alat pertanian ya kan, bagaimana seperti cangkul gitu kan, kalau di buku dan kita gitu kan, garu gitu. Bagaimana mereka dan juga berkembang juga cara-cara pertaniannya, bagaimana menyingkirkan hama, menyingkirkan gulma, bagaimana membuat tanaman jauh lebih subur, bagaimana tanaman bisa panen lebih banyak gitu, bagaimana lebih sering panen dan setiap tahunnya seperti itu. Dari situlah kita sudah mulai bisa memenuhi kebutuhan sendiri tanpa harus pergi ke sana kemari gitu kan. Kalau berburu dan meramu itu kan kita harus jalan-jalan dulu cari makanan yang ada gitu, metikin buah, ngambilin umbi dalam tanah gitu kan, ngebunuh hewan-hewan kecil, nangkap ikan gitu, yang tentunya kan memakan waktu gitu kan, dan juga lingkungannya juga masih bisa dibilang liar gitu dan masih sangat berbahaya lah gitu. Seperti itu. Kita ada mesin cetak
Gutenberg dan Renaissance. Jadi ini pada tahun 1448 ya, itu memicu lahirnya revolusi ilmiah. Jadi ketika mesin cetak dimunculkan, itu membuat penyebaran informasi jauh lebih mudah. Gitu. Orang lebih gampang mengakses tulisan. Gitu. Kalau dulu mungkin ketika ada informasi selebaran pun itu sangat terbatas jumlahnya dan nggak semua tempat bisa terjangkau, nggak semua orang bisa baca gitu. Tapi dengan ada mesin cetak itu jauh lebih massal, lebih cepat lagi pembuatan informasi itu awalnya digunakan untuk membantu mencetak Injil kalau nggak salah. Gitu. Bentuknya itu hanya kayak apa balok-balok kayu panjang yang sudah diukir sedemikian rupa, diolesin tinta, dan terus di press gitu. Dan itu ya itu masih sangat sederhana banget. Dari situlah orang mulai mengenalkan lebih luas lagi bagaimana mekanisme lebih mudahnya lagi. Sampai kita kenal mesin cetak kayak sekarang gitu buat mencetak koran-koran gitu kan, majalah gitu, buku seperti itu. Bahwa mesin cetak itu sangat andil lah dalam hal peradaban. Nah, ini ada yang mau join lagi. Ini seperti nyalakan. Nah, seperti dalam cerita itu. Balok-balok kayunya ini ada balok-balok hurufnya sudah sedemikian rupa yang udah tinggal di press nanti. Kertasnya itu dimasukkan di press. Dan sebelum ditemukannya mesin cetak itu tentunya sebenarnya ada truk sampah. Udah dibuang semua. Nah, jadi sebelum ditemukan mesin cetak, tentunya manusia telah mengenal kertas dulu ya. Dulu orang-orang Mesir kuno menggunakan papirus ya. Dari serat pohon papirus yang tumbuh sekitar Sungai Nil. Lalu bangsa Cina menggunakan serat bambu. Sebelumnya lagi mengenal memahat di batu gitu kan, sampai kira ditemukan kertas oleh bangsa Tiongkok gitu. Dari situlah tuh makin meluas lagi. Dan dulu kertas itu komoditas yang mahal ya, artinya karena cara ngebuatnya susah juga dan juga jarang didapatkan gitu. Makanya tuh nggak semua orang punya kertas awal-awal penemuan. Abad eksplorasi ini ada para penjelajah samudra ya, ada Vasco da Gama, ada Cabral, Magellan, Columbus ya. Bagaimana mereka mencari rute-rute dan kontak-kontak baru perdagangan. Dan ini secara nggak langsung nanti memicu penjajahan ya. Kayak saya datang, Portugis menaklukkan Malaka di 1511 gitu kan. Seperti itu. Jadi abad eksplorasi ini juga membawa perubahan besar juga ke dunia gitu. Nanti ada East India Company yang punya Inggris, Belanda dengan VOC-nya nanti gitu ya, setelah keberhasilan pelaut Belanda kembali dari Banten ya gitu. Mereka bikin VOC, terus ada Portugis juga gitu. Kunci industri juga sama nih, penggunaan dari mesin ya, penggunaan mesin dalam memproduksi barang dan jasa. Khususnya dulu orang-orang itu menggunakan nama sistem gilda. Gilda itu semacam kayak industri rumahan lah gampangnya. Itu membuat barang-barang itu di rumah, tenaganya jauh lebih sedikit gitu. Tapi ketika ada revolusi industri ya dengan penemuan mesin uap, itu mulai dikenalkan mesin-mesin yang besar, yang lebih gampang bekerja ketimbang tenaga manusia gitu. Dan itu memicu penolakan juga ya, karena banyak orang jadi pengangguran gitu. Banyak lahan pertanian tergusur karena butuh lahan buat bangun pabrik. Banyak orang-orang meninggalkan pertanian buat bekerja di pabrik seperti itu. Dari situlah tuh. Nah ini membuat pasar tenaga kerjaan. Orang-orang lebih pilih meninggalkan sawah pertanian mereka untuk bekerja di pabrik. Gitu. Karena pabrik itu kan bekerja secara harian, gitu kan, hasilnya jelas. Gitu. Sedangkan kalau pertanian kan ya mereka harus mengurus dengan sabar, nunggu berbulan-bulan untuk panen gitu. Belum
Belum lagi kalau misalnya resiko gagal panen, belum kalau harganya turun. Nah ini di sini sudah mulai penggunaan mesin mekanisasi. Dari awal secara manual menggunakan tangan aja. Dulu kan kalau menjahit itu kan pakai jarum sama benang dimasukin di ini kan. Tapi ketika sudah ada uap ya mulai mesin kenal. Seperti itu. Pemintal kapas juga tuh. Pemintal kapas tuh kayak dari pohon kapas itu gumpalan-gumpalan tuh dimasukin ke situ tapi diayak dipisahin daun-daunan, batang-batang ranting gitu kan yang pokoknya bukan bagian dari kapas tuh bakal disaring sama dia. Dan itu menggunakan mesin uap juga. Batu bara. Gitu. Dan itu juga batu bara juga membuat asap juga ya gitu. Kok polusi juga gitu. Kita ada biar gue baca perang dingin ya. Perang dingin dari dekade tahun 50-an sampai tahun 90-an itu persaingan ketat antara Soviet dan Amerika dalam berbagai bidang. Di antara ada bidang ruang angkasa. Soviet pertama kan meluncurkan Sputnik tahun 1957 ya, sebuah satelit tanpa awak untuk pemancaran gelombang radio gitu. Amerika pun ikut-ikutan Explorer 1. Jadi mereka saling bersaing meluncurkan satelit, meluncurkan kosmonot atau astronot, berlomba-lomba lah. Meskipun kalau sejarah mengklaim, sejarah kita tahu kan Amerika berhasil mengungguli Soviet dalam hal pengiriman manusia pertama ke bulan ya, Neil Armstrong dan Edwin Aldrin kalau nggak salah. Ada Yuri Gagarin yang berhasil mengorbit bumi tahun 61, nanti dilanjutkan ini Neil Armstrong, Edwin Aldrin tahun 68. Kan juga lumayan kan dari 61 sampai 68. Ya, sampai ada filmnya loh mereka bikin The First Man kalau nggak salah judulnya tuh, tentang kisah Neil Armstrong tuh jadi manusia pertama ya yang di film itu berangkat ke bulan gitu mewakili Amerika. Itu ada film autobiografinya lah tentang Neil Armstrong yang awalnya dia cadangan terus akhirnya menggantikan sahabatnya, teman-temannya yang meninggal dalam kecelakaan latihan gitu. Di dekade inilah, di dekade 70-an ini sudah diciptakan pesawat ulang-alik. Artinya kalau dulu Soviet 61 itu sekitar hanya bisa mengorbit aja terus turun kembali ke bumi, kalau Amerika membuat pesawatnya itu bisa berangkat, bisa pulang gitu. Namanya ulang-alik. Sebelum meluncurkan manusia, mereka sudah, Soviet dan Amerika tuh meluncurkan binatang. Soviet itu meluncurkan kalau nggak salah namanya Leica tuh, hewan ya, anjingnya itu dikirim. Terus juga percobaan simpanse juga yang dikirim. Tapi kebanyakan hewan-hewan itu meninggal ya ketika sedang mencoba di luar angkasa, meninggal, kecekik kondisinya. Mati kalau kita mati karena tekanan juga, pokoknya stres ya gitu kan, namanya di tempat gitu sendirian gitu kan, mau minta tolong siapa nggak ada. Dan cara komunikasi mantaunya pun menggunakan gelombang radio. Kalau nggak salah gelombang radio itu dapat merambat di udara, itu mediumnya melalui udara atau ruang hampa. Nah ini, kemudian Tiongkok juga berhasil mengikuti Amerika dan Soviet ya, mengirim manusia ke luar angkasa. Terus terbaru juga kemarin Uni Emirat Arab juga dengan Hope Mission-nya juga tuh dia meluncurkan misi ke luar angkasa, meskipun bukan manusia juga, tapi mereka berhasil lah gitu. Intinya pengetahuan itu nggak dimonopoli oleh Amerika dan Soviet aja atau Tiongkok, tapi negara-negara juga bisa. Nah, kita juga punya nih namanya lembaganya LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Kalau Amerika punyanya kan NASA ya misalnya kan. Kalau kita ada LAPAN, Lembaga Pemerintah non Kementerian. Nah ini berhubungan dengan penerbangan antariksa seperti itu. Kayak NASA-nya Indonesia lah modelnya. Seperti itu. Masih ada sampai sekarang. Kalau nggak salah ada dekat ini ya, Pancoran ya. Benar nggak sih? 8 ya. Ada tempatnya saya lupa deh, di dekat Pancoran apa dekat Rawamangun deh. Ada 8, ada Batan itu Badan Tenaga Atom Nasional gitu. Jadi kita juga punya semacam lembaga pemerintah non kementerian khususnya di bidang sains. Batan khusus atom, ya ini penerbangan. Ya, jadi Kemendikbudristek ya nggak salah tuh nanti. Maka dilebur banyak lembaga-lembaga itu dilebur. Ya itulah kalau misalnya lembaga-lembaga pengetahuan dicampur adukan dengan politik,
gitu kan, atau mungkin kepentingan aja jadi begitu. Padahal sebenarnya kalau negara itu tuh potensial banget buat penelitian gitu, tapi ya mungkin kurang dukungan maksimal dari pemerintah juga yang membuat sulit ya gitu. Nah ini proyek Manhattan, nah ini pengembangan bom atom, ini dibuat di New Mexico. Ini uji cobanya tuh uji coba di apa buat di New Mexico, diuji cobakan itu kalau nggak salah di Pulau Pasifik gitu, di Pasifik, di kepulauan gitu, buat ngancurin pulau apa, buat ngetes uji cobanya. Tentunya penduduk lokal di situ diungsikan dulu sih sama pemerintah Amerika. Sampai sekarang mereka nggak bisa pulang karena ekosistem sana tuh hancurnya tuh kena bom atom ya. Misalnya tanah tuh jadi bercampur kayak kaca-kaca gitu, pokoknya tanaman tuh susah hidup, air tercemar gitu. Waktu itu ada acara di National Geographic tentang Drain the Ocean. Acaranya itu semacam kayak eh, peneliti bawah laut itu pakai sonar, dia mencari di sekitar lokasi uji coba bom atom tadi. Jadi di sana itu ada dekat pulau, sama ada kapal Amerika yang udah nggak kepake, itu dijatuhkan bom atom di situ uji cobanya. Jadi tuh di situ mereka berhasil menemukan bangkai kapal, itu ketahuan hancur kayak gimana. Hancurnya tuh kayak semacam ditekan dari atas sama dipres dari depan. Dia tuh benar-benar kayak kain krenyek gitu pokoknya sampai ke bawah. Dan tuh luar biasa banget ketika dari rekonstruksi daya ledakan seperti apa tuh. Ngeri dah. Diangkat aja dulu. Lagi direkam. Gitu. Nah ini bayangin tuh buat ngancurin kota gitu. Pokoknya tuh teknologi senjata itu sangat mengerikan lah gitu ketika digunakan oleh sembarangan orang atau tujuan jahat. Nah ini juga negara-negara juga ikut-ikutan ya, seperti Pakistan, India, Israel gitu, Korut juga, Iran, seperti itu. Ya meskipun negara kita juga mulai ikut pembangkit tenaga nuklir sih gitu. Jepang juga banyak negara-negara itu mulai nuklir, tapi perjanjiannya tidak digunakan untuk pengembangan senjata militer. Kan lucu ya, mereka ini udah pada punya duluan, tapi negara-negara dilarang lah gitu dengan dalih perdamaian, tapi nggak usah ikut deh gitu. Oh material. Ya. Nah ini nuklir ada rudal balistik ya. Rudal balistik itu rudal dengan kemampuan jelajah yang cukup jauh ya. Pada perang dingin itu dikembangkan rudal dari kabarnya Soviet mengembangkan rudal antar benua dari Soviet ke Amerika tuh dapat dicapai dengan mudah. Terus juga Soviet juga masang instalasi militernya juga tuh di Kuba, di Amerika Tengah, dekat sama Amerika lah, seperti itu. Ini ancaman secara fisik kayak dari senjata nuklir, rudal gitu kan, bom atom. Ini secara fisik, tapi secara digital juga ada yang non fisik. Dan itu varian jenis virus komputer, ada Stuxnet, terus beberapa tahun lalu ada namanya ransom malware. Lebih tua lagi ada Trojan, zaman saya sekolah itu Trojan gitu. Virus-virus yang numpang di ketika kita download film, ketika kita akses website tertentu, itu kadang ikut gitu. Nah itu kadang-kadang mereka bisa mencuri data pribadi kita, data keuangan kita juga sih buat beberapa hal gitu. Cuman waktu hits itu kan ransomware ya gitu, yang kalau sistem yang mau dipulihkan harus store sekian uang dulu gitu. Itu ancaman virus komputer, ancaman juga serangan budaya juga gitu. Ruang laser dan laser ya, laser itu nah, ada juga drone. Laser itu adalah cahaya atau sinar yang dibuat sedemikian rupa supaya lebih intens. Jadi panas itu dipusatkan ke satu titik sampai dia tuh bisa memotong logam, menembus lapisan besi lah seperti itu. Gitu. Saking intensnya tuh bisa kita lihat cahayanya dan juga tuh terasa panas ketika di dekatnya, itu laser. Ada lagi pesawat drone ya. Drone awal itu untuk penggunaan surveillance ya atau pengamatan.
terus kemudian dikembangkan lagi untuk sebagai alat serangan ya. Kemarin tuh yang ini ya Taliban yang kemarin tuh Pakistan, asal dari Afghanistan ya. Bagaimana Amerika menggunakan drone tadi untuk menghancurkan tempat-tempat yang juga markas Taliban lah, atau waktu itu ISIS juga. Nah, ini dampak positif atom menghancurkan bom atom. Nah ini nuklir buat listrik ya, karena tuh efisien banget, perbandingannya tuh jauh banget dibandingkan tenaga air, tenaga atau tenaga angin. Tapi banyak negara-negara juga di Belanda itu dia mengembangkan tenaga angin, dia memasang apa turbin kincir besar di sepanjang pantai gitu. Proyeknya kelar tahun 2022, jadi dia menggunakan tenaga alam juga, manfaatin alam kalau Belanda. Gitu. Jadi bagaimana potensi wilayah tersebut bisa dimanfaatkan sih. Ada serat optik juga ya buat komunikasi. Nah ini udah 2 minggu lah semenjak saya pindah ke sini, jaringan itu naik turun gitu, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak gitu. Ini masih tak perbaikan juga gitu. Televisi juga untuk hiburan dan juga mengubah cara pikir kita ya. Dulu dekade tahun 70, 80, 90-an sampai tahun 2000 itu, sebelum internet marak ya, orang menghabiskan banyak waktu depan televisi bersama keluarga atau sendiri nonton berita, sinetron, apapun, acara apapun. Transistor untuk pembuatan komputer ya, bagian penting dari komputer semacam prosesor nanti. Itu bagaimana dia menyampaikan data di komputer atau menyimpan data juga. Pokoknya transistor itu bagian penting dari komputer. Teknologi kabel, ponsel, pager, satelit, bagaimana kita bisa berkomunikasi gitu. Kalau pager itu dulu bentuknya kecil sih, nggak sebesar ini nih. Gitu, dengan layar panjang, beberapa tombol, maksimal 12 karakter, 12 huruf kalau buat ketik. Gitu. Tadi saya tanya ke orang tua kali, kalau pager itu apa sih pager gitu. Kembangan luar angkasa, ya sudah ada teleskop canggih, pesawat, stasiun luar angkasa juga, ISS, International Space Station gitu. Terus juga radar, read and detecting range kalau nggak salah itu. Apa semacam kayak mengetahui posisi musuh secara jelas melalui gelombang sonar. Jadi gelombang sonar itu pantulkan ketika ada objek mendekat, itu memantulkan gelombang. Gelombang itu tadi kembali ke pemancar dan itu dibaca, oh bentuk apa yang datang gitu, berapa banyak yang datang. Ada ATM juga, ya. Langsung dan tunai mandiri, sebenarnya automatic teller machine sebenarnya. Satelit komunikasi ya, buat telepon, buat TV, radio. Dari situlah satelit itu cikal bakal munculnya jaringan internet tadi karena mendunia. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak, udah jelas. Oke, udah jelas.